Hai semuanya, balik lagi di videoku kali ini bersama Baim. Gue pingin ngobrol-ngobrol sama Baim. Suaranya harus kenceng ya? Enggak, biar gue ngimbangin gitu. Mikrofonnya di sini, sorry, gue kekencangan kali ya. Nggak apa-apa. Gue kekencangan. Gue mau ngimbangin aja biar Oke. penonton bisa mendengar dengan jelas. Oke. Ya. Jadi lo apa kabar, Im? Ya, alhamdulillah baik. Lu apa kabar, Harvey? Baik sih, Baik gue juga, baik. udah. Baik, penonton. Baik. Lo kerja apa, Im, sekarang? Gue kerja di tempat yang lu juga kerja. Kita kerja di mid factory yang sama, tapi kita beda section aja. Seksi gitu ya. Bingung gue nanggepinnya. Oke, Im. Gue sebelum nge-shoot video ini gue research nih. Waduh. Mantap. Walaupun gue nge-researchnya cuma Instagram sih. Soalnya tempat lain nggak ketemu gue. LinkedIn kok nggak ada. Nggak ada LinkedIn. Di Google gue nge-search juga yang keluar bukan muka lu. Lu coba di ini Tinder. Oh, di Tinder. Ada gue kayaknya. Tapi gue nggak susah nyarinya tuh. Soalnya preference-nya nggak cocok. Susah ketemunya. Oke. Lu pakai profil cowok atau cewek di sana? Ada sih dua-duanya. Oh, ada dua-duanya. Oke, Im. Gue pengen tahu kerjaan lu di Indo apa sih? Nggak ada basa-basi dulu nih, langsung kerjaan di Indo. Langsung banget. Oke. Langsung banget. Kerjaan lu di Indo apa sih? Kerjaan gua. Nanti gue masukin ya IG-nya di sini supaya orang-orang bisa tahu, bisa ngelihat Oke. kesuksesan lu di Indo. Buset, enggak juga sih, iya. Gua sih di Indo dulu sebelum datang ke sini kerjanya Nganggur. iya nganggur dengan title content creator ya. Oke. Padahal nganggur sebenarnya. Lu bikin konten di mana, Im, dulu? Mostly di Instagram. Instagram. Gue nggak pernah main YouTube, nggak pernah main yang lain, selalu di Instagram. Katanya main Tinder. Enggak, bohong, enggak. Gue nggak pernah main Tinder, apaan sih? Terus mostly di Instagram. Gue konten kreator dulu awalnya kayaknya pas gue beres kuliah. Lu kelahiran tahun berapa sih? Gue kelahiran tahun 94. 94. 28. Lu asli mana? Udah punya cewek belum, Kak? Bangsat. Oke. Ya dulu gue beres kuliah kayak sekitaran tahun 2018. Belum beres sih. Lagi nyusun skripsi, gue udah mulai suka ngedit video tuh 2017-18 gitu. Jadi gue awalnya tuh freestyle soccer tuh. Gua lihat tuh. Lu tahu kan? Gue lihat tuh. Ya yang ngetrik bola gitu. Hobi, terus ya iseng-iseng lah gue upload di sosial Instagram. media. Ternyata banyak yang Ngelihat. lihat, Engagementnya banyak yang- engagementnya banyak. Terus udah dari itu akhirnya banyak yang ini deh, kayak misalkan nawarin endorsement dan sebagainya. Mostly produk olahraga, cuman ya gitulah. Terus juga dalam waktu perjalanan itu tuh juga ada kayak manajemen. Lu join manajemen berarti? Iya, sempat gua. Ini berarti manajemen selebgram. Bukan, manajemen kayak agency buat Iklan. talent iklan gitu. Oke. Awalnya juga gue pernah diajakin buat ada kontes model gitu. Gue nggak tahu apa-apa, gue ikutan aja. Ternyata juara ya. Wih, Gue juara 1 di ini mau nyombong ternyata. Ya, gue juga nggak ngerti ya bisa juara. Nggak ngerti sih. Terus ya gue juara 1, terus gue juga akhirnya berkecimpung di dunia iklan juga. Iklan, ya. Jadi karena gue masuk manajemen agency, jadi mereka propose gue ke brand-brand lah ya. kayak misalkan ada yang mau bikin iklan, terus ya gue ditawarin sebagai talentnya gitu juga. Ya jadi content creator, talent iklan. Terus juga 2 tahun ke belakang gue juga jadi wedding photographer. Oke.
Jadi kayaknya kerjaan gue di Indo tuh kurang lebih ya seputar itulah. Lu berarti nggak pernah ngantor ya? Gue nggak pernah ngantor sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Kenapa kok lu mulainya pertama di Instagram? Emang ada duitnya? Nggak ada sih. Karena gue tuh dari dulu pengen bikin YouTube ya. Cuman ya niatnya kurang ini aja. Nggak kayak lu gitu. Lu kayaknya gila. Enggak sih, gue niatnya juga tuh besar banget. Anjing. Lu tuh panutan gue coy. Thank you ya. Ini gue masukin pasti nih ke video. Ini gak mungkin Gue udah subscribe lo dari 2018. 2018. Padahal gue belum punya konten bro. Belum banget. Tapi lu lihat, gue pertama kali bikin gue kayak dari dulu tuh, gue juga share ya. Nah, Gue dari dulu tuh merasa setiap orang tuh harus punya konten. Gue dapetin ide ini dari Gary V kalau. oh Gary V gue tahu. Gue Iya, follow iya. dia juga. Oke. Gue kayak dengerin dia bilang kalau setiap orang tuh ngapain kok sibuk-sibuk konsumsi konten, tapi harus kayak bikin gitu. Akhirnya gue kayak 2018 juga deh kayaknya, 2018 2019 gue kayak bikin konten di IG, tapi story gitu yang gue highlightin gitu loh. Oke. Ya nggak ada duitnya. Ya. Terus gue coba kayaknya bikin YouTube nih, asik nih bikin Ya, YouTube oke. nih. Tapi ya karena dulu juga gue iseng-iseng, gue akhirnya pakai HP. Aha. Ya pakai HP. Gua juga Fansnya dulu- males lah gitu. Oh iya. Gitu iya. nggak sih? Justru gue awal kan pakai HP doang ya. Terus oh iya gue juga pas awal 2017 tuh suka ngonten. Gue juga suka ngedit video. Jadi gue suka ikut kayak kontes iklan bukan kontes iklan sorry. Kontes video di Instagram gitu kayak lomba-lomba. Gue tuh sempat menang beberapa kali yang hadiahnya cukup gede gitu. Gue sempat dapat iPhone 10 dulu, terus dapat MacBook dan sebagainya. Mantapnya. Itu tuh dari cuman modal HP sama laptop gue yang MacBook Air yang kecil yang ya murah lah. Tapi lu emang suka bikin konten? Iya, awalnya pas pakai HP justru gue lebih rajin gitu. Sampai akhirnya gue harus beli kamera nih biar konten gue upgrade dan sebagainya. Ternyata pas gue udah punya kamera dan lain-lain, justru gue nggak rajin lagi konten. Jadi yang bisa gue simpulkan di sini tuh, kalau misalkan ada orang yang pengen ngonten tapi misalkan Nunggu punya gear. iya, gue pengen ngonten kalau misalkan gue udah punya gear yang bagus dan sebagainya, itu tuh bullshit. Karena kalau lu emang beneran pengen bikin sesuatu, apapun hambatannya lu pasti bikin gitu. Kayak contohnya lu juga bilang, ya awalnya gue pakai HP dan sebagainya, gue pun demikian gitu. Tapi gue pakai HP itu yang kalau orang-orang nonton nih, ada deh gue ngomongin investasi gitu. Aha. Pakai HP tapi cuma 2 video doang. Kenapa tuh? Karena gue nggak, kalau ini beda perspektif ya. Karena gue nggak dapet feel-nya gitu. Oh. Terus gue pas ngedit tuh pakai HP ini nih persis nih. Oke. Tapi agak ngeblur gitu. Pakai kamera belakang matanya nggak fokus. Karena pakai kamera belakang gue nggak ngelihat frame yang gue ambil. Pakai kamera depan hasilnya jelek, ngeblur, matanya juga nggak fokus. Oke. Jadinya gue pas ngedit juga malas juga gitu. Lu justru Gue malah nunggu ada kamera ini. Gue beli nih kamera. Memang sengaja mau bikin gitu. jangan ditiru. Tapi Iya, itu works for you gitu. works for me ya. Tapi gue beli kameranya bekas. Ya gue pokoknya mini modal lah. Iya. Kayak gitu. Gue balik lagi. Kita Alright. melenceng nih. Iya, sorry. Kok sorry? Oh iya, gue suka gitu orangnya pemirsa. Pemirsa aja. Iya. Lu berarti endorsement pertama lu dapat setelah join agency atau enggak? Oh, sebelum. Jadi endorsement pertama tuh ya modal ini doang, dikasih produk doang. Karena kan awal Baju olahraga bukan? bukan sih kayaknya, kayak tas main gitu. Gue cuma difotoin gitu doang. Lu berarti diajak foto bukan Oh iya, nggak endorsement dari gue, cuma diajak foto. Itu kayaknya awal kali gue masuk ke dunia yang kayak gitu deh. ini dikira orang kencing dah nanti. Oh, nggak apa-apa. Kita emang di toilet coy. Jadi Oke, gue sorry. cuma diajak foto, dikasih produk doang sama teman gue gitu. Terus
seneng Oh, banget. teman sendiri berarti ini ya? Iya. Oke. Seneng banget. Mungkin dia ngelihat gue, wah ini orang agak rupawan. Oke. Dan kelihatan masih bego. Oke. Jadi kita ajak foto nggak dikasih duit. Ya, pertama-tama gitu. Tapi gue seneng banget. Dan karena gue tinggal di Bandung waktu itu. Jadi biasanya circle Bandung tuh kalau misalkan lu udah istilahnya ada yang hire gitu, pakai jasa lu sebagai foto, ntar tuh dia tuh bakal nyebar gitu di circle. Word of mouth-nya lah jalan. Akhirnya ya dari sana gue pun mulai berkembang juga sih. Oh, berarti mulai dapat endorse. Iya. Kayak Berarti endorse berbayar lu Mhm. berapa lama dari pertama kali bikin konten di IG? Kapan ya? Waduh, gue nggak inget karena gue awalnya juga Instagram kan cuma iseng-iseng. Jadi gue nggak tahu tuh kapan gue mulai serius sampai mulai endorsement berbayar. Mungkin ya itulah tahun 2018-an atau 17. Tapi lumayan dong hasilnya. Oke banget dong. Ya kalau bilang lumayan sih lumayan ya. Tapi kalau misalkan oke sih, kalau lu bandinginnya sama selebgram sih kayaknya beda jauh banget. Ya. Cuman kalau misalkan buat ya Buat jajan, cukup buat lah gue buat sehari-hari. jajan. Gue di Bandung juga gue ngekos kan. Gue ngekos, gue ya menghidupi diri gue sendiri, terus bisa beli barang-barang ya cukup lah. Ya gitu, gue bisa ada ada sisa juga buat beli barang-barang yang gue pengen dan sebagainya, ya cukup lah. Berarti lu overall hidup dari konten. Iya, karena gue nggak pernah ngantor sama sekali itu pun. Padahal dari IG doang. Berarti Iya. hidup dari endorsement. Heeh. Apa brand pertama yang lu pas dapat tuh, anjir gue dapat brand ini, anjir ini gue Apa ya? artisnya aja, gue artis nih. Pasti ada dong perasaan itu. Iya. Pasti ada dong. Kayaknya sih ya endorsement pertama itu, biarpun dia brand lokal di Bandung, cuman Baju olahraga ya? bukan yang gue bilang. Gue kok tanya baju olahraga terus sih, karena Iya. gue ngeliat IG-nya dia Iya, baju iya. olahraga punya lu ya itu ya? Bukan juga. Kok banyak banget tapi? Iya, itulah gue coy. Oh, enggak, maksudnya ini brandnya sama. Oh, iya. Punya lu ya? Enggak, itu jadi itu salah satu Kontrak. Iya, salah satu brand yang cukup besar gitu di Bandung. Oke. Dan dia sebenarnya tuh bukan sportwear awalnya. Oke. Dia ya streetwear dan sebagainya. Terus dia buka cabang buat sportnya. Dan akhirnya dia kontrak gua. Oke. Kontraknya udah habis berarti sekarang nih? Udah habis. Oke, selama WHV masa kontrak berjalan gimana dong caranya? Oh iya benar. Tapi gue pengen sih kalau tetap possible. Iya, sejalan. karena kan agak menarik juga mungkin konten mereka Di bisa Australia. di Australia. Iya. Tapi walaupun di Australia, di kota ini gimana? Iya kan? Ya bingung kan? Jadi kalau lo lihat Sambil Instagram motong gue domba. yang banyak sportwear-nya tuh, yang baju olahraga itu, ya itu biasanya yang gue bilang kontrak itu. Oke, Satu brand itu. kontrak berapa lama tuh? Setahun lebih sih. Jadi dia kayak 3 bulan. Oh, per 3 bulan ya? Berarti lu langsung kelihatan duitnya dong? 3 bulan nih. Iya, lumayan lah ya. Gue balik lagi nih, pertanyaan gue belum dijawab. Apa brand pertama yang lu yang anjing gue artis nih gitu? Itu brand pertama yang gue bilang tas itu. Karena Tas kan punya temen lu sendiri nih, dan iya, tapi dia udah gede ya? udah cukup besar gitu di Bandung ya. Terus ya pas lihat muka gue di akun yang followersnya banyak tuh kayak gue nih. Gue nih. Terus ya ada lah perasaan kayak misalkan ada orang-orang notice gue nggak ya, ada di Iya, jadi model itu, orang-orang notice gue nggak ya, itu gue awal gitu norak banget sih sumpah. Ya wajar Ya karena sih. seneng gitu. Wajar sih. Gue jujur ya, ini kampus gue masih kadang majang foto gue nih. Gue tuh kirimin ke keluarga gue. Ini nih gue jadi artis nih. ya nggak tahu sih. Gue dulu juga memang ya bukan pingin jadi artis lah, tapi gue lebih pingin dapat fame sih kalau gue pingin dapat fame. Ya pasti berguna nanti suatu saat, pasti ada gunanya dong. Jelas. Pasti ada gunanya. Ya sama kayak Oh iya dapat
Oke, sorry, tadi kameranya mati. Gue sering banget minta maaf kayak gitu lagi. Gue memang dulu pingin gitu dapat fame gitu, makanya bikin konten. Gue SMA gue inget banget, gue punya goal, gue pingin diundangin Sweet Seventeen semua anak satu sekolah. Oh. Ya. Iya ngerti. Ya maksudnya ya gue pingin aja banyak orang yang tahu gitu. Iya. Dan ya lu bilang apa namanya? Karena pasti bakal useful lah. Pasti berguna dong. Iya banget. Maksudnya dari koneksi, dari apa, nanti orang juga ngelihat oh ini bisa berguna buat dia juga. Ada value. Ada value-nya buat dia kan. Iya, kayak lu lihat gue sekarang aja, biarpun apa, gue ngerasa kayak ya achievement gue biasa aja gitu. Cuman nggak semua orang lihat itu kan. Kayak ya hampir semua orang yang lihat Instagram gue tuh kayak, woi, lu 10K coy gitu. Iya 10 kali lu bisa gini lu gitu. Oh lu juga suka iklan atau ya gitu. Orang-orang lihat lu punya value lebih sih. Iya. Ya jadi si fame itu tuh emang useful. Thank you ya udah mau masuk YouTube gue ya. Gue ini artis di. Karena di sekarang udah YouTube nggak laku pertama gue nih. kan di sini. Ya di sini kotanya kecil gitu. Kalau balik Indonesia jadi Reza Rahardian. Gue ya. kalau di Melbourne pada kenal gue. Wah, anjir. Kota ini aja yang nggak ada yang tahu coy. Oh, kalau di Melbourne udah jadi artis loh. Iya. Anjir sombong banget anjir. Reza Rahardian aja Macam di betul. podcast gak gini loh dia. Dasar bacot gue tuh emang banyak bacot dari pemirsa ya. Iya pemirsa. Apa Gue lebih penasarannya tuh brand pertama yang skalanya nasional. Banyak dong. Gue ngelihat. paling iklan sih kalau itu. Iya. Oh, iya. Itu iklan TV nggak sih? Iklan TV. Oh jadi iklan pertama gue tuh Bukalapak. Oke. Boleh disebut? Boleh. Bukalapak. Orang ini gak ada sponsor apapun. Ini bukan sponsor bahkan. Iya. Siapa tahu nanti ada produk taruh sini kan. Tapi kirimnya ke Australia jauh dah. Kirimnya ke border tahun Australia. Bukalapak. Itu tuh pas Udah join agency nih. Udah join. Oke. Itu tuh pas Asian Games gitu. 2018 ya? Iya, kalau nggak salah ya. 2018 Asian Games. Jadi karena Asian Games kan sebulan. Jadi iklan itu tuh ditayangin terus. Oke. Terus ya karena iklan pertama gua, terus karena ditayangin terus di TV. Dan banyak orang yang kayak bikin story Iya. kayak kenal. Ya, padahal gua gak kenal sama dia. Oh gitu? Oh enggak. Anjir. Iya banyak kayak keluarga, teman-teman Iya, yang teman-teman sekolah, teman-teman nih. Iya, gue ngerasa weh, Ini nih karir gue nih. Karir gua nih. Pasti ada perasaan itu dong. iya. Ini gue mulai naik nih, mulai bisa jadi karir nih. Ini bisa menjanjikan nih. Iya. Gitu dong. Mikirnya gitu. Tapi ternyata dari iklan itu ke iklan setelahnya tuh agak lama gapnya. Oh lama. Karena itu pun gue nggak terlalu nggak terlalu serius juga ya di talent per talent. Bukannya agensinya yang biasa nyariin iklan-iklan selanjutnya. Tapi kan tetap ini buat knowledge ya. Ini gue penasaran beneran nih. Iya. Nih. Jadi biasanya misalkan produk pengen bikin iklan, nanti dia kayak ngajuin ke tim, terus dia dapet tim yang mau produksi. Nah akhirnya ditemuin lah kayak iklannya mau kayak gimana. Akhirnya dicari talent yang sesuai kriteria dan sebagainya. Okay. Nah biasanya tuh mereka cari yang berdasarkan look dulu pertama. Look butuhnya kayak gimana. Model. Pasti dong. Nggak selalu, karena iklan kan nggak selalu orang yang cakep, yang model. Kadang butuh yang lucu, yang nah udah gitu disuruh casting lagi. Terus dilihat apa dia bisa mainin peran yang dia pengen di iklan. Casting tuh lu disuruh acting berarti sesuai sama skrip iklannya. Kind of. Oke. Gitu. Nah, gue tuh kebanyakan dulu nggak bisa karena gue basic nggak ada sama sekali di iklan. Nggak di acting. Peractingan dan sebagainya. Jadi gue selalu gagal di situ. Oh castingnya? Iya selalu gagal di casting. Emang yang Bukalapak nggak casting? Bukalapak tuh casting juga, cuman dia tuh punya karena gue tuh freestyle bola ini, jadi gue tuh punya value lebih lah dari model-model lain.
Dan kebetulan waktu itu tuh nyari yang bisa freestyle bola. Iya. Gue ngeliat iklannya banyak yang main bola ya kayaknya. Iya, tapi nggak semua sih. Iya. Ya gitu. Jadi karena gue nggak terlalu serius, akhirnya yang gue kira wah karir gue bakal melanjak deh, tapi nggak juga ternyata. Duitnya seger gak sih? Ya lumayan lah ya. Iklan tuh biasanya dia bayar per hari syuting gitu. Dan Per hari syuting. ya lumayan lah, maksudnya. At Iklannya berarti kalau semakin susah, maksudnya semakin panjang syutingnya, lu dibayar semakin banyak. Iya, tapi mostly tergantung brandnya. Jadi lu bisa misalkan brand A sama brand B sama-sama syuting sehari, tapi budgetnya bisa beda gitu. Iya, tergantung budget marketingnya lah. Iya, budgetnya bisa beda dan sebagainya. Tapi jauh lebih seger daripada brand-brand yang Iya, kalau gue pribadi sih. gue nggak ada bayangan sama sekali. Iya, kalau gue pribadi sih, karena gue influencer kecil juga ya. Jadi ya iya, iklan tuh lebih seger lah daripada endorsement biasa gitu. Tapi lu berarti sambil iklan endorsement produk-produk yang nggak nasional tuh tetap jalan terus. Tetap jalan, ya. Yang karena kenapa lebih seger karena dia kerja cuman mungkin syuting sehari, tapi duitnya langsung. Iya, langsung. Dan itu pun kita datang cuman ya biarpun kadang syutingnya 12 jam tergantung situasi kan. Tapi kita datang pulang beres gitu. Kalau endorse kan gue harus ngedit karena gue sendiri ya nggak punya tim dan sebagainya. Gue harus ngedit, gue harus dan sebagainya. Banyak itu prosesnya. Gitu sih. Lu tapi nyoba nggak untuk casting sinetron, TV? Sempet dulu tuh gue sering disuruh ikutan gitu, kayak misalkan mau ada film terus mereka cari look lu tuh pas, ayo kita casting. Coba. Castingnya pun bukan yang kalau casting umum tuh kan yang banyak orang datang ya. Iya. Ini tuh castingnya tuh udah khusus. Tertutup dia. Udah tinggal misalkan 2 orang, 3 orang gitu. Tetap gue nggak pernah lolos. Saking begonya gue acting. Karena skill acting. Iya karena. Lu harus di Jakarta berarti itu casting tuh. Ya mostly Jakarta sih. Kecuali pas WFH, pas WFH. Iya. Online itu doang. Pas COVID ya gue online kirim video doang. Nah kebanyakan gue dapet iklan gitu. Dari dengerin cerita lu kan, iklan brand-brand nasional gue lihat ada banyak, ada provider, ada minuman, Rokok. Rokok juga ada. Iya. Minuman gak cuma satu, ada kopi, ada minuman penguat. Maksudnya energi. Nanti gue diserang sama brandnya dia. Nggak, maksudnya minuman energi. Yeah, bener dong. Bener dong. Yeah. Ya, minuman energi. Gue yakin juga endorsement walaupun mungkin skalanya jauh lebih kecil. Ya nggak jauh lah, oke lebih kecil lah. Yeah. Kenapa lu memutuskan untuk WHV? Menarik cuy. Wih, cialah. Kenapa WHV? WHV. Ya pertama karena biarpun biarpun gue bisa hidup misalkan dari hobi, gue nggak usah kerja gitu selama gue di Indonesia. Dan gue yakin kerjanya jauh lebih enak daripada WHV. Iya. Iya gitu. Biar gue lupa lagi aja mau ngomong apa. Ya gitu. Iya biarpun itu tuh enak banget kalau misalkan lu bisa hidup dari sesuatu. Lu suka soalnya ngerjainnya kan. Sesuatu yang lu suka. Cuman gue ngerasa WHV ini nggak semua orang bisa dapet gitu. It's an opportunity. Ya once in a lifetime lah. Terus juga umur gue masih memadai gitu. Karena ini kan WHV kan ada batas umurnya ya. Betul, 30 tahun. Terus ya juga karena di sini tuh kayak cuannya menggiurkan ya. Kalau buat gue pribadi, nggak tahu buat lu mungkin biasa-biasa aja ya cuannya. Biasa lah. Gue kerja 2 kerjaan, gue tiap hari kerja, ya menggiurkan dong. Iya, jadi emang buat gue yang kerjaannya seperti yang gue bilang tadi tuh, tetap cuan di sini jauh lebih gede. Maksudnya jauh lebih gede dan lebih stabil gitu. Karena betul lebih stabil karena lu nggak ada kepastian. Iya. Tapi bisa jadi 1 bulan mungkin lebih gede daripada
hasil di WHV. Bisa jadi kan? Cuman ya gitulah, nggak ada kepastian. Terus juga yang bikin gue tertarik tuh karena ya ada kesempatan buat kita Explore. hidup di luar negeri gitu. Gue juga tertariknya itu juga sih. Iya. Ya kalau kita kesampingkan uang juga kayak masih menarik juga sih, bisa hidup di luar negeri terus juga kita nggak usah ngurusin apa-apa gitu, tinggal hidup, visa sekali doang terus hidup. Tapi capek dong kerja. Iya pasti capek, tapi ya Lu kerjaan lu ngorekin pantat domba gak sih? kampret banget sih itu kerjaan. Iya gak sih? Ngorekin pantat domba gak sih? Enggak ngorekin. Siapa ya ngorekin pantat domba ya? Gue lupa. Bukan gue. Jadi gue punya 3 kerjaan di Meat Factory dan gue di bagian harvest. Harvest tuh dimana lu kerja dari kambing masih hidup, jalan sampai nanti sisa karkas atau apa? Ya dagingnya doang gitu digantung. Ada kaki, Udah mati lah pokoknya udah kambingnya. mati, udah kulitnya udah nggak ada dan sebagainya. Lu ngapainnya di sana? Gue tuh ada di bagian motongin pizzle namanya. Pizzle tuh kayak mungkin saluran kencingnya gitu. Motongin itu sama gue narikin kulitnya. Oh, berat. Jadi emang kulitnya tuh sebenarnya ditarikin sama mesin ya. Tapi kan mesin kadang error gitu. Kalau mesinnya error ya kita manual. Beratnya dong. Itu berat sih. Sama satu lagi gue motongin hind cut. Hind cut tuh ini kali ya. Jadi di bawah lutut ini. Kayak tulang kering. Motongin tuh 2 kali. Oh, pakai mesin nih? Pakai mesin cuman ya tetap capek ya? capek banget. Berdiri 9,5 jam pun itu udah capek sih. Biarpun lu nggak ngapa-ngapain ya. Iya betul. Walaupun cuma berdiri bengong aja juga capek sih. Iya. 9,5 jam orang gak duduk. Iya. Apalagi ini sambil sibuk. Mesinnya cepet lagi. Iya, dan apa ya? Ya buat gue challenging karena lu tahu kan kerjaan gue dulu. Iya, gimana. iya. Gue gak pernah ke kantor. Jadi buat daily Rutinitas yang ini gila banget sih. iya, daily misalkan kerjaan pertama gue di sini ngantor pun bakal kerasa berat karena dulu gue nggak pernah ngantor. Betul. Gue nggak harus bangun tiap hari dan sebagainya. Gak harus bangun tiap hari. Bangun dong tiap hari. Mati dong. Iya, maksudnya nggak usah harus kerja tiap hari. Maksudnya rutinitasnya itu lu bisa atur sendiri lah. Kalau sekarang tuh bener-bener lu bangun jam 5 pagi mungkin. Iya. Pokoknya Ini jam 6 tuh udah kayak nggak ada step by step nggak ada step by Pantes lu step. casting gak keterima. Nggak ada step by step gitu. Jadi pas gue pertama kerja tuh langsung kerjaannya yang shit kayak gini lah. Ya gue nggak bisa bilang shit juga sih. Ya, yang berat lah, cukup berat. Iya berat. Gak ada yang bilang gak berat kok. Semua bilang berat. Ini. Jadi awal kaget banget sumpah. Sampai teman lu aja udah pindah sekarang. Tapi dia berat banget sih. Lu itu gue akuin, mungkin itu sangat berat ya. Lu harus coba pisau di tempat gua. Oh iya. Ya. Gak tau sih, karena anak Indo gak ada yang bertahan sih di sana. Febri anak apa? Anak Indo, tapi dia awalnya bilang mau 6 bulan, sekarang ditanya 6 bulan nggak? Nggak tahu, gitu. Iya. Jadi, tapi pasti lebih enak kerjaan lu di Indo dong. Kalau enak kerjanya sih iya ya. Tapi Kalau income-nya sih ya. segeran sini. Iya. Bisa Apalagi stabil. Stabilnya itu loh yang gue Iya, suka. betul. Tapi lu tahu nggak sih kalau lu WHV kayak gini, lu meninggalkan semua yang di Indo. Pasti dong, 3 tahun lu nggak terima iklan sama sekali, nggak terima. Masa lu masih terima endorsement sampai sekarang? Kagak Iya dong. sih, iya. Nggak terima endorsement, lu bener-bener pulang. Ya mungkin nggak start dari nol lah. Ada sisa-sisa abu-abu yang masih ada. Tapi mostly lu start dari nol. Iya. Dan gue kesini pun kalau gue udah nggak laku juga. Iya sih, jadi ya sadar. Oh ya, cuman kan ya pilihan, ya nggak? Betul. Iya. Pilihan. Betul. Kayak di sini juga lu dapat apa namanya? Ini ada suara burung lagi. Iya, lu pergi ke WHV ini lu dapat keuntungan dan kerugiannya juga. Iya. Kalau stay di Indo juga dapat keuntungan dan kerugiannya gitu. Ya maksud gue ya gue bilang tadi, opportunity lu bakal lewat gitu aja kalau lu nggak ngambil kan. Jadi lu 3 tahun pulang Indo? Atau? Rencana sih iya ya, so far. Cuman kita nggak tahu. Betul.
Gue sama banget sih. Gue juga pertama kali datang gue juga mempertimbangkan gue kayak gue bakal meninggalkan semua yang di Indo. Tapi Punya apa lu di Indo? memang gak punya apa-apa. Jadi gue berangkat dong. Orang gak punya apa-apa ya gue berangkat. Ngapain gue di Indo? 3 tahun gue pulang sih. Diusir kali lu. Enggak, gue gak Oh, iya. diusir, gak diusir. Iya, pulang sih. Karena tinggal di Indo tuh nggak bisa bohong ya. Mungkin karena kita udah belasan tahun, puluhan tahun di Indo. Iya. Iya, Jadi Im, nyesel gak lu WHV? ya enggak lah. Enggak ya? Tetap enak lah ya WHV lah ya. WHV enak sih. Walaupun lu kaget banget kan kerja di sini. Kaget ya. Kaget banget. Lu apa ya? Cuma duitnya seger lah. Iya. Ini kalau nggak ada duitnya kayaknya nggak ada yang mau kerja. Pulang, ngapain di sini? Nggak ada yang mau kerja Ya di sini. pulang lah. Kayak lu juga mungkin udah ada ya di video-video lu sebelumnya kayak lu kalau istirahat harus cepet. Iya, bener. Nggak masuk akal sih itunya. 10 menit harus nyuci boots, harus apa macam-macam ribet dah Pasti pokoknya. penyemangat lu cuman hari Rabu di saat lu Gajian. dapat Dapat duit, betul. Iya. Terus yang gue suka dari WHV juga ya belajar kultur baru sih. Betul. Banyak teman-teman barunya lah. Banyak banget. Ya. Oke, mungkin karena ada yang ngobrol orang lain di sini kita selesain aja videonya kali ya Im ya. Ya, gimana lu mau nyelesainnya? Iya, gue selesain aja. Bye bye. Kenapa kan? Bye bye. Oke. Thank you ya Im. Oke, siap brother.